Ya, salam. Ya, salam. Oh, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Yang tidak hadir berarti belum sehat. Siapa tidak hadir tadi? Raya? Apa? Tidak ada kabar ya? Ya, Pak. Siapa lagi? Ray, izin. Nah, hari ini di awal semester, ya berarti kita masuk pada bab yang pertama. Ya, bab yang pertama kita akan mulai materi kita di bulan Juli ini di awal semester ganjil di tahun 2026. Dalam materi kita tadi kita sudah awali dengan doa, pujian, sen, dan hari ini kita masuk pada bab yang pertama, gereja dilanjutkan. Apa bacanya? Di bab yang pertama, Gereja wujud karya Allah yang membawa perubahan. iya. Masih ingat gak apa itu gereja? Ya. Apa arti dari gereja coba? Igreja atau igreja coba. Apa arti dari gereja? Masih ingat tentang apa arti gereja? Ada kan lagu mengatakan gereja bukanlah gedungnya tapi orangnya. Jadi kalau arti dari gereja itu, ya, pengertian dari gereja menurut kamu, apa sih gereja itu? Ya, kalau bukan gerejanya, bukan gedungnya, berarti orangnya. Jadi kalau pengertian gereja yang sebenarnya itu apa? Diambil dari dua kata, gereja atau eklesia, ya. Itu antara bahasa Portugis dan bahasa Yunani. Eklesia, ya. Atau igreja. Sudah dapat belum? Ya, pasti dapat. Dan agama kita sudah belajar dimulai dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Masih ingat kira-kira apa sih kepanjangan dari gereja atau pengertian dari gereja itu? Ya, kalau kita tahu kan gereja adalah tempat beribadah tuh ya, tempat beribadah. Cuma pengertian dari gereja itu apa? Karena ini kan gereja, ya, kehadiran gereja membawa perubahan, kan? Ya. Apa sih yang diubahnya? Ya banyak hal yang diubahnya. Ya. Perubahan perilaku, perubahan perkataan, perubahan sikap, perubahan tindakan, perubahan perbuatan, ya kan? Itu semua diubah dari hal yang tidak baik menjadi baik. Itu perubahan. Ya, dari imannya yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Ya. Yang tadinya dia nggak pernah tahu lagu rohani, ya, karena hidup di dalam gereja dia bisa lagu rohani. Yang tadinya belum bisa berdoa, jadi bisa berdoa. Itu perubahan-perubahan yang positif. Terus kehadiran gereja itu membawa perubahan. Terus kita harus awali dulu apa itu gereja, pengertian dari gereja itu sendiri. Oke, ada yang bisa kasih masukan yang Pak Guru, apa sih pengertian dari gereja? Kelas 8 ini sudah Pak Guru ajarkan, ya. Gereja itu adalah wujud karya Allah yang membawa perubahan. Oke, dengan baik-baik. Gereja adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Itu arti dari gereja. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dari dunia kegelapan menuju terang. Dunia kegelapan itu ada disebut dengan keberdosaan. Kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kedagingan, kita hidup dalam hawa nafsu, kita hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang jahat lah seperti itu. Jadi sehingga gereja itu sebagai wujud karya Allah yang membawa perubahan. Karena kita yang tadinya orang dipanggil masuk ke dalam terang. Jadi seperti ini. Ini kan kita hidup dalam kegelapan. Ya. Ini keluar, ini gelap. Ya, ini di luar, itu di dalam.
Di luar ini disebut dengan kegelapan, di dalam itu disebut terang. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang dengan yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terang. Ngerti tidak kira di sini? Nah itu yang disebut dengan gereja. Jadi perkumpulan yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, ya kita dipanggil menuju hidup yang terang melalui kematian Yesus Kristus, kan gitu. Ya, kematian Yesus Kristus membawa perubahan. Dosa dimatikan, kutuk dimatikan, segala roh-roh kedagingan itu semua dimatikan di sana. Dan kita yang tadinya hidup dalam kegelapan itu dipanggil masuk. Ya, makanya ada gedung gereja, ada tempat untuk kita beribadah supaya ketika kita hidup dalam persekutuan, hidup dalam ibadah, ada perubahan di sana. Makanya karena gereja, ya, kenapa gereja sebagai wujud perubahan untuk membawa perubahan? Karena gereja itu bukan hanya disebut sebagai gedungnya. Gedungnya itu adalah tempat untuk kita menyembah, tempat kita untuk beribadah. Tetapi sesungguhnya gereja yang masuk kita semua. Maka kita inilah dipanggil yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan menuju terang untuk kita membawa perubahan. Bukan gedung gereja yang membawa perubahan, karena gereja itu hanya dunia tempat kita beribadah. Kita inilah ya, sebagai gereja yang harus membawa perubahan dimanapun kita berada. Jadi kamu ini gerejanya Tuhan. Kita ini harus membawa perubahan. Ngerti nggak? Paham ya? Karena kita ini gereja, ya. Bangunannya Tuhan baik Allah yang harus membawa perubahan. Jadi bukan gedungnya, gedung seorang lagi. Gedung itu tempat persekutuan atau tempat kita beribadah. Ya, gedung gereja itu makanya disebut dengan gedung gereja, bermacam-macam lah gedungnya itu. Itu tempat kita bersekutu, tempat kita beribadah, tempat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi gereja sesungguhnya itu adalah kita ini. Karena kita dipanggil bukan gedung gerejanya dipanggil, tetapi kita yang dipanggil dari kegelapan menuju. Nah, itu yang disebut dengan gereja. Apa tadi? Persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kita dari kegelapan dipanggil menuju. Jadi siapa itu gereja? Kita. Maka kita yang harus membawa terang atau membawa perubahan. Karena manusia itu sebagai wujud karya Allah, atau gereja itu sebagai wujud karya Allah untuk membawa. Dan siapa yang membawa perubahan itu? Semua gitu, bukan gedung gerejanya, tetapi kita. Ya. Kalau kita membawa perubahan, yang berubah terlebih dahulu siapa? Ya kita gitu. Kamu harus berubah dulu supaya kamu dapat membawa orang hidup dalam perubahan. Gimana kamu membawa orang perubahan? Ya kan? Gimana kamu bawa orang hidup dalam gereja, kamu aja tidak mau ibadah, betul enggak? Kamu aja mengatakan, yuk kita ke gereja itu. Tapi kamu itu nggak mau ke gereja, coba. Ya? Kita menyanyi lagu rohani, kamu aja tidak tahu lagu rohani. Yang ada alamat palsu yang kamu tahu. Ya? Gimana kita membawa perubahan? Jelasin sendiri. Untuk membawa perubahan gereja mau perubahan, kamu dulu berubah. Ya enggak kan? Kita nggak bisa bawa perubahan sama seseorang kalau kita sendiri tidak berubah. Karena kita adalah gerejanya Tuhan. Mengerti kira-kira sampai sini? Paham tidak kira-kira? Paham. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Jadi siapa kita? Gereja. Karena kita dipanggil dari apa? Gelap ke terang. Yang dimaksud dengan gelap itu hidup dalam apa? Kegelapan, apa semua hidup dalam dosa, perbuatan jahat, kata-kata kotor, ada semua di sana. Ya, kegelapan itu, keburukan itu perkataan kotor, tindakan tidak baik, melawan orang tua, melawan guru, dan lain sebagainya. Ya, nah kita dipanggil di sana supaya kita membawa jelas ini. Ya, oke, kalau jelas kita lanjut pada bab yang selanjutnya.